Malam itu tampak biasa bagi Dimas, atau setidaknya begitu yang dia kira. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat dia selesai mengantar beberapa penumpang di terminal kecil di Ponorogo. Jalanan tampak sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang. Dimas yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum antar kota sudah sangat terbiasa dengan perjalanan panjang dari Ponorogo menuju Tulungagung. Jalanan itu sudah sangat familiar baginya, berliku, sempit, dan seringkali sepi. Dia telah menempuh rute ini berkali-kali, dan malam itu dia tidak mengira akan ada yang berbeda. Bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya pucat yang menerangi jalan di depannya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan kabut tipis mulai turun di sepanjang tanah. Kabut itu memberi kesan seakan-akan pepohonan di sekitar jalan berubah menjadi siluet-siluet menyeramkan. Dimas menyesuaikan posisi tangannya di kemudi. Pikirannya melayang seiring dengan detakan mesin yang mengiringi perjalanan. Saat ia melintasi jalan sepi itu, kabut semakin tebal. Ia berusaha mengusir rasa cemas yang mulai merayap di dadanya, meyakinkan diri bahwa itu hanya efek dari kesendirian malam itu. Namun, tiba-tiba mesin kendaraan mendadak berhenti. Dimas terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Dia sudah mengendarai kendaraan ini bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dia mencoba menyalakan mesin kembali, namun mesin tetap mati. Suasana hening itu begitu pekat, seolah dunia di sekelilingnya terhenti. Dia memandang keluar jendela, namun yang tampak hanyalah bayangan kabut tebal dan pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. "Ah, sial," gumam Dimas, kemudian turun dari kendaraan untuk memeriksa. Tidak ada suara selain desiran angin dan daun-daun yang bergoyang. Saat ia membuka pintu belakang, matanya terfokus pada ban belakang kiri. Ban itu kempes. Dimas mengumpat pelan. Ban itu tidak seperti ini saat dia terakhir kali memeriksa. Dia tidak merasa menabrak apapun. Tidak ada alasan untuk ban itu kempes. Dia berlutut untuk memeriksa lebih lanjut, sementara kabut semakin menebal di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang perlahan, seperti ada yang berjalan di jalan belakangnya. Dimas membeku. Suara langkah itu semakin mendekat, dan dari dalam kabut, sebuah sosok mulai muncul. Pria itu tinggi, mengenakan jaket tua berwarna gelap, dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Gerakannya lambat, seolah-olah dia punya waktu tanpa batas. Dimas menatapnya dengan cemas. Langkah kaki pria itu terdengar seperti sengaja dibuat pelan. Sosok tersebut berhenti tepat di depan kendaraan, berdiri di samping ban yang kempes tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kesunyian itu membentang begitu panjang. Dimas ingin bertanya atau mungkin menanyakan siapa pria itu, tapi mulutnya terasa kering. Kehadiran sosok tersebut seolah memenuhi ruang di sekitarnya, dan suasana yang begitu mencekam membuat Dimas merasa terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pria itu kemudian berjongkok, seolah sedang memeriksa ban. Aneh, dia tidak memberi perhatian kepada Dimas sedikit pun. Sosok itu hanya fokus pada ban, mengeluarkan beberapa alat dari kantong jaketnya, seperti seorang yang sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Suara pria itu bekerja tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada suara pukulan palu, tidak ada bunyi logam yang saling bertabrakan. Seolah-olah
Semuanya terjadi dalam mimpi atau bahkan mimpi buruk. Dimas berdiri diam, tak tahu apakah harus mendekat atau lari. Sosok itu bekerja dengan sangat cepat. Tangannya bergerak lebih cekatan daripada yang bisa dilakukan manusia biasa. Ban itu tampak kembali utuh dalam waktu yang sangat singkat, lebih cepat dari yang bisa dilakukan siapapun. Tanpa sepatah kata pun, pria itu bangkit, mengusap tangan dengan perlahan, dan memberikan Dimas satu tatapan yang tidak akan pernah dilupakan. Senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. "Banmu sudah baik sekarang," pria itu akhirnya berkata. Suaranya rendah dan serak, seperti gema suara dari masa lalu. Sebelum Dimas sempat merespon, pria itu berbalik dan melangkah kembali ke dalam kabut, menghilang begitu saja. Dimas berdiri kaku, pikirannya kacau, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke arah ban, dan benar saja, ban itu sudah kembali seperti semula, seolah tidak pernah ada masalah. Mesin kendaraan akhirnya menyala begitu saja ketika Dimas kembali duduk di tempatnya. Suara mesin yang nyaring memecah keheningan yang menyelimuti, tapi ketegangan di dadanya tetap ada. Saat melanjutkan perjalanan, ia sesekali melirik kaca spion belakang. Setengah berharap sosok itu masih ada di sana, namun jalan di belakangnya kosong. Perjalanan berlanjut, namun Dimas tak akan pernah melupakan malam aneh itu di tengah hutan. Perbaikan ban gaib itu akan selalu tinggal dalam benaknya, sebuah misteri yang tak bisa dia jelaskan. Dan saat ia mengemudi melintasi kabut, suara langkah kaki yang jauh terdengar seperti gema yang menemaninya, sebuah pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri.